tadi Pak Sarkowi itu ini Pak DPRD belakang itu sudah baca, karena saya kalau di Muhammadiyah saya ini Dewan Hisab, kalau di NU saya ini Dewan Suro, Dewan yang suka rokok, ahli hisab. Makanya kumpulan saya tadi ada rokoknya duta, itu calon utusan. Ada yang cari esis, rokoknya esis, cari kenikmatan. Tapi semuanya rokok tadi saya tumpangi rokok saya sempurna. Ini harus disempurnakan anak-anak. Nah ini saya lihat ada yang jarum tadi, jarang di rumah, bojone boleh terus, ngilang terus, syukur balik kalau bawa rezeki. Ini rokoknya bapak-bapak kan macem-macem nih. Bapak rokoknya apa Pak? Rokoknya apa? Bul. Wah ini pengen terkabul doanya, makanya sing hikmah ngrungokke. Ben kabul doa. Bagian, mari kita sama-sama berhenti sejenak, bercakap, bersenda gurau, berbincang. Kita sama-sama mendengarkan acara inti Walimatul Khitam yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Sugeng Supriyanto SPMM, staf khusus Bupati Ogo Timur, sekaligus nanti dapat menutup dengan doa. Yang terhormat Bapak Haji Sugeng Supriyanto, kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para tamu undangan, para sesepuh, pilih sepuh, aji sepuh, para alim ulama, para cerdik pandit, segala dari profesi. Ada Bapak polisi, ada yang TNI, kebanyakan TANI, Tani. Nah, ada juga para dewan guru yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang mulia ini kita terlimpahkan rahmat sehingga dapat memenuhi undangan saudara kita Bapak Sumari, Kepala SMK Mahkota Buana Belitang. Semoga kehadiran kita ini sebagaimana tadi telah disampaikan selaku wakil tuan rumah. Ini senior saya Pak, mantan anggota DPR Oku dari P3, hafal saya kan. Wis suwe ora jamu pisan godhong apa? Telo. Godhong sari. Wis suwe ora ketemu temu pisan karo Pak Sarkowi. Alhamdulillah ditempati Pak Sumari. Alhamdulillah. Tadi kita sama-sama kita simak Pak. Sekarang sudah jam 11:04. Nanti kita akan poin-poinnya saja. Sebenarnya hari ini jadwal saya ini padat Pak Sarkowi. Yang pertama pagi tadi ini sampai siang ini kita ini disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Blitar. Kegiatan dari pagi tadi jam 7:30 saya sudah melepaskan jalan santai. Setelah jalan santai sebetulnya hari ini saya ada jadwal mendampingi Pak Bupati di Margorejo meresmikan pasar hewan yang macet ini, hidupkan kembali. Tapi dari 3 ini 1 sudah saya laksanakan, lanjutkan. Karena Pak Sumari ini adalah anak kecintaan saya, maka saya daripada ikut Pak Bupati milih ke tempat Pak Sumari. Nah ini amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi kita simak Qori membaca surat Al-Anfal ayat 2. Mungkin Bapak Ibu tadi tidak nyimak. Jika hendak ingin tahu, jangan lupa membeli tomat. Jika hendak mencari ilmu, kita harus berkhidmat. Di awal sudah kita berkhidmat, Qori membaca surat
Al-Anfal ayat 2. Nanti akan saya kupas karena ini pesan Allah yang hari ini lewat Qori. Yang kedua, pesan dari tuan rumah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hari ini kita duduk bermacam-macam suku, bermacam-macam profesi, duduk menjadi satu di saat ini. Setelah kita duduk, apa permintaan tuan rumah tadi? Kehadiran kita ini untuk mendoakan yang dihitan dan keluarga besarnya. Ayo kita turuti dulu permintaan ini. Kita duduk bersama, kita berdoa dulu. Diaminkan Bu ya. Ini permintaan kita penuhi dulu. Jangan sampai lupa, kita sudah membaca banyak lupa yang diminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah Pak Sarkowi diminta doanya, intinya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah keturunan kami yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Kepada Bapak Kepala Desa Sukarangi, Bapak Mugiono, kenapa Bapak diminta untuk sambutan? Karena ini sifatnya sakral. Orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak. Yang pertama, saat anak lahir dihakikohkan. Dihakikohkan itu juga memberikan pengorbanan, yaitu kalau laki-laki motong 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Setelah anak meranjak dewasa, siap diislamkan. Kalau bahasa di Jawa Pak Lurah diislamkan, Pak Kades Kitan sama dengan mengislamkan. Mana Pak Sumari? Pak Sum, anak jenengan wis diislamkan. Saat dia mengkorbankan sepotong daging dan meneteskan darah, sudah dibimbing syahadat belum? Dibimbing belum? Karena mengislamkan. Kalau Islam, rukunnya yang pertama membaca syahadat. Kalau belum bawa sini, tak Islam ke disik. Iya, ini sakral ini. Khitan itu sakral. Karena mengislamkan harus dibimbing membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kalau nanti sudah dewasa ditanya, apa agamamu le? Islam. Sejak kapan kau Islam? Sejak saya difitankan, sejak itulah saya Islam. Jelas. Beda kalau orang yang mu'alaf. Kapan kamu Islam? Tanggal sekian, bulan sekian saya dibimbing ini membaca kalimat syahadat. Kalau bapak-bapak yang tua Islamnya turunan, saya tanya mesti bingung. Sejak kapan bapak Islam? Aku sejak dalam kandungan. Apa membaca syahadat dalam kandungan? Burung. Sejak kapan? Sejak lahir. Apa lahir langsung baca syahadat? Belum. Karena rukun syahadat itu, 1 dibaca dengan tartil, kemudian tahu maknanya, yang ketiga disaksikan orang banyak. Maka saat hari ini kalau abidar belum dibimbing syahadat,
duduk depan sini. Kita bimbing untuk syahadat. Kalau enggak orang tuanya harus mensyahadatkan. Karena saat itulah yang namanya diislamkan, Pak. Makanya diperlukan Pak Kades untuk memberikan sambutan. Pripun Pak Sum? Terus disyahadat ya anaknya? Sudah, alhamdulillah. Yang hadir ini sudah menyaksikan bahwa putranya Pak Sumari sudah bersyahadat, sudah benar-benar Islam. Maka dia dilatih pertama mengorbankan sebagian daging yang ada di dirinya, dipotong, dikurangi. Kemudian dilatih untuk meneteskan darahnya. Ini melatih. Jadi Islam itu harus siap berkorban. Inilah yang namanya ritual Islam yang harus kita hikmati. Oleh karena itu, anak yang diinginkan orang tua tentunya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang akan menjadikan aset dunia akhirat. Di dunia akhirat mengharapkan anak soleh, nanti orang tua sudah meninggal, doa anak inilah yang mustajabah dan langsung. Dari kapan? Sejak ini mulai dari lahir dihakikoi, kemudian dihitani, diislamkan, kemudian nanti tahap ketiganya adalah dinikahkan. Setelah nikah orang tua nggak punya tanggung jawab lagi karena tanggung jawabnya sudah dioperkan kepada suaminya. Nah ini rentetan yang harus kita pahami, jangan dianggap sepele. Karena khitan ini adalah kita beriktibar kepada Rasul. Rasul siapa? Rasul yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Rasulullah sudah ada khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu khitan umur 80 tahun. Nah, perintahnya dia khitan membersihkan umur 80 tahun. Siapa bapak yang umur 80 tahun sekarang ini? Ada? Nah, sekarang kita nasabnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kita wajib karena ini adalah risalah ritual yang kita ikuti karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan yang berbahagia ini berkhidmat dengan silaturahmi, berkhidmat dengan acara khitan mengislamkan abidar, maka Bapak Ibu mohon diingat kita berkhidmat. Yang ada 3I yang akan kita sampaikan. Jadi rumusnya 3I untuk membentuk karakter ke depan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Itu rumusnya 3I. I yang pertama, kita harus tetap istiqomah. Sebagai umatnya Rasul kita tetap istiqomah. Apa yang diajarkan Rasulullah kita istiqomah untuk mengikutinya. Istiqomah artinya adalah mantapkan hati, kemudian tertibkanlah ibadah. Ibadah ini ada dua, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada ibadah khusus, ada ibadah yang umum. Nah, ibadah yang khusus ini tentunya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh nganar ke sana nganar sini. Tertibkanlah ibadahnya. Sholat 5 waktu itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Isinya sudah doa-doa semua. Maka setelah sholat kita ngapain minta lagi? Artinya kita minta lagi itu memaksa Allah sesuai dengan kehendak kita, kan gitu. Masa Allah dipaksa. Jadi setelah berhikmah kita melaksanakan ibadah sholat, tentunya kita banyak berzikir. Afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir mengingat kepada Allah. La ilaha illallah. Doanya sudah rentetan sholat. Duduk di antara dua sujud sholat. Al-Fatihah awal,
tahiyatul awal ada tambahan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnika ibadatik. Kemudian di tahiyat akhir tambahan doa lagi. Belum duduk di antara dua sujud isinya doa. Mari kita maknai, tertibkanlah ibadah, maknai dalam ibadah. Kemudian ibadah umum yang seperti ini silaturahim. Innamal a'malu binniyati, semuanya amal yang kita lakukan adalah tergantung niatan kita. Niatan kita ngadiri undangan, ternyata di situ ketemu keluarga. Kenapa saya senang duduknya pada para milenial, Pak Sarwi? Karena aku pengen semangatnya kayak milenial. Karena kalau kita duduk sama kolonial yang diceritakan persiapan nak mati, Pak. Kalau dengan milenial yang diceritakan adalah bagaimana misi kehidupan. Nah, maka saya pengen misi kehidupan. Kalau dengan kolonial itu isinya ya piye iki persiapan kita pengendi. Tapi kalau yang benar piye Pak sesuk usaha kita majukan kita. Tadi sudah ngomong Pak ke depan iya Pak ini Pak Bupati terus mikir aja kemajuan. Tapi kalau ini kalau dengan kolonial tuh ya makanya ini kolonial dikasih teh, yang milenial kasih kopi, karena kopi itu sifatnya positif Pak, lelaki positif, makanya dikopeni yang muda-muda. Kalau yang tua ini sifatnya negatif, ibu-ibu teh, kalau nggak percaya di Jawa Barat teh itu mesti perempuan kan, maka jiwanya harus kita laki-laki kopeni. Kalau ini perempuan jiwanya teh ini artinya kita harus masih banyak belajar. Nah ini yang kolonial ini yang di depan ini belajar ngisi kehidupan yang tinggal sebentar lagi menunggu dunia. Sadar apa yang harus kita lakukan. Ini kesempatan yang kita ambil Pak. Tadi Pak Sarkowi itu ini Pak Debani belakang itu sudah baca, karena saya kalau di Muhammadiyah saya ini Dewan Hisab, kalau di NU saya ini Dewan Suro, Dewan yang suka rokok, ahli hisab. Makanya kumpulan saya tadi ada rokoknya duta, itu calon utusan. Ada yang cari esis, rokoknya esis, cari kenikmatan. Tapi semuanya rokok tadi saya tumpangi rokok saya sempurna. Ini harus disempurnakan anak-anak. Ah ini saya lihat ada yang jarum tadi, jarang di rumah, bojone boleh terus, ngilang terus, syukur balik kalau bawa rezeki. Ini rokoknya bapak-bapak kan macem-macem ini. Bapak rokoknya apa Pak? Rokoknya apa? Bul. Wah ini pengen terkabul doanya, makanya sing hikmah ngrungokke. Ben kabul donga. Ya, poin pertama kita berhikmat khitan karena waktunya sangat pendek, sebentar lagi masuk zuhur. Yang kedua, bagaimana ini tadi yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istiqaroh. Kita harus selalu istiqaroh, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kira-kira kita ini ngucap nyakiti hati tetangga, ngucap nyakiti hati saudara, lebih baik diam. Sekarang ini banyak ucapan-ucapan yang kepleset, banyak ucapan-ucapan yang menghancurkan dunia karena ada hoax. Zaman hoax ini luar biasa Pak. Kalau dulu zaman saya ini Pak, kalau pengen komunikasi dengan orang tua kita dulu sakti, nyari hutan masuk gua cari sinyal. Sekarang cari sinyalnya di kota, di gua nggak ada lagi, tapi dia pakai alat ini. Kalau dulu kita ini ngomong nggak ada kawan, padahal ada kawan nggak kelihatan, dianggap kita gila. Sekarang banyak orang gila, ngomong sendiri, ketawa sendiri, megang HP, mikir. Ternyata ngomong sendiri, ketawa sendiri, takut ketawa istrinya sedang selingkuh Pak. Ini artinya banyak orang yang sudah gila di zaman ini. Maka kita ajak ayo istiqarah kembali, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak juga kita ucapan syukur terima kasih kepada Allah. Tapi diimplementasikan selain hablum minallah, hablum minan nas.
Bapak-bapak sudah mengimplementasikan syukur, terima kasih. Terima kasih 2 kata, ada yang diterima, ada yang dikasihkan. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ibu, bu, halo, hai, jawabannya, halo, hai, masih semangat ibu-ibu. Bu, kalau bapak-bapak disajikan makan, setelah makan mengucapkan nggak terima kasih sama ibu? Gimana bu? Tidak terima kasih artinya bapak belum bersyukur. Kalau bapak itu mengucapkan terima kasih mak, hari ini dimasakkan semoga masakannya barokah, kira-kira hati ibu gimana? Gimana bu? Bahagia? Kalau bahagia itu senyumnya simetris kiri kanan. Bahagia bu? Coba senyum dulu. Wah, ini mantap. Pak, ini loh pak. Bapak-bapak kalau sudah habis makan, siapa yang mengucapkan terima kasih sama istrinya? Coba angkat tangan. Gak ada. Inilah negara kita ini kacau. Negara kita ini hancur karena bapak nggak bisa mengucapkan terima kasih. Pesan pak, nanti kalau pulang habis maghrib makan bareng-bareng, ucapan mak terima kasih ya mak ya, masakannya luar biasa, air laut pasang, karena istrinya masaknya kebanyakan garam. Nggak apa-apa sambil disayur. Nah inilah yang namanya keluarga yang sakinah itu seperti ini. Saya setiap habis makan dengan istri saya, enak nggak enak saya mah aja makasih ya mak ya, enak sekali, mudah-mudahan barokah. Langsung istri saya itu, habisnya apa pak? Besok masak apa? Wah, masakin bidang bu, mana duitnya? Wah ini, tapi kan namanya ada sinkronisasi dalam rumah tangga. Nah inilah yang kelemahan kita bapak-bapak, ibu-ibu. Rumah tangga yang sakinah mawaddah untuk menurunkan anak-anak yang soleh dan solehah tentunya diawali dari kehidupan rumah tangga kita ini. Pesan saya tadi, banyak istighfar, banyak mohon ampun, tetap mohon petunjuk pada Allah. Jangan selalu nyatu kepada ibu. Ibu ini selalu ucapannya terbalik pak, selalu terbalik. Contoh, kalau bapak-bapak ngomong, bu, kok ini kurang asin bu masalahnya, pasti ibu jawab, oh pak mau tak turi oke loh barengnya. Tapi kalau kasinan, ibu-ibu ngomong, bu ini kebanyakan garam ini. Oh enggak pak, mau betak SID. Nah itu jawaban ibu selalu gitu. Nah kalau nanti sudah di rumah tangga terjadi komunikasi yang baik, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita tadi. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Robbi habli minas sholihin. Ini akan doa kita akan munajat dan Allah akan mengabulkan. Nah ini 3 ini jangan lupa, istiqomah, istiqaroh, istighfar. Kemudian yang kedua, kita simak pesan Allah yang dibaca Qori. Tentunya rumah tangga yang ini akan menciptakan anak-anak yang soleh, tentunya diiringi dengan orang-orang yang takwa, memantapkan keimanannya kepada Allah, memperbaiki dari ibadahnya. Maka pesan Allah melalui Qur'an tadi surat An-Nahl, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hatinya tergetar manakala disebut asma Allah. Jadi kalau kita ini belum tergetar, ada seruan panggilan Allah, tidak kita tergetar hatinya, belum karakternya belum terbentuk. Nih satu karakteristiknya, bahwa untuk menciptakan anak soleh diawali kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu harus dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan. Cirinya hatinya selalu getar-getar apabila disebut asma Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya semakin mantap. Bagaimana kita memantap? Istrinya baca Quran ditinggal pergi, bukan disimak. Kita ada pengajian, telinga kita terganggu. Tapi kalau dengar nyanyi langsung hafal, dengar ngaji nggak hafal. Dari sekian tadi yang dibaca Qori pasti ada yang nggak tahu. Surat apa, ayat berapa nggak tahu kalau saya tanya. Cuma saya nggak mau nanya karena saya bukan ujian, Pak. Ini adalah pencerahan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan simaklah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya kalau ada orang qori ngaji disimak. Surat apa ya? Ayat apa ya? Pesannya apa? Yang ketiga, wa 'ala rabbikum yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb kita pasrah diri. Artinya apa? Umat Islam jangan sampai kita berputus asa. Keluarga yang sakinah jangan mudah putus asa. Karena ujian ke depan ini, Pak, ujiannya ekonomi. Kemarin saya dengan Ibu Pengadilan Agama Kabupaten Oku Timur saya tanyakan, Bu, sudah berapa yang cerai di Oku Timur nih? Baru 300, Pak, 300. Ya Allah, baru 300 orang yang cerai sampai saat ini. Di tahun ini baru 300 orang. Terus apa, Bu, permasalahan yang krusial kalau orang bisa cerai? Masalahnya sederhana, Pak, ekonomi. Maka marilah ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita perbaiki ekonomi kita. Sekarang di Oku Timur ada program Merdeka Pangan di Hatinya Perempuan. Program bagaimana ibu-ibu memberikan dukungan dalam ekonomi, memanfaatkan pekarangan. Coba, Pak, ibu-ibu siapkan tanaman 10 polybag cabai. Yakin sambil nggak nuku lagi wis belonggo. Ya, Bu ya. Ibu-ibu di rumahnya ada tanaman cabai nggak? Nggak ada. Ada tanaman sayur nggak? Nggak ada. Padahal itu perlu hal yang sedikit. Nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak belajar ke kampus Setiper. Saya tunjukkan binaan kami dengan hidroponik. Luasnya paling seluas ini, Pak. Seluas ini. Rumahnya seluas tenda ini. Penghasilannya sebulan 8 juta. Wah, ini dorong, memanfaatkan. Bapak Ibu, ini kan permasalahan karena banyaknya perjalanan faktor itu. Bagaimana mempertahankan keluarga ini dengan memperbaiki ekonomi kita. Pemerintah langsung buatkan program yang demikian. Ayo ibu-ibu berkarya. Kalau punya 10 polybag cabai saja, ada tamu gorengkan tempe, gorengkan bawang, angkat polybagnya. Milio, itu lho, mbok nombok tuwek campur podo pedes, tapi ora gontok-gontokan. Ini contoh tanaman cabai Lombok. Makanya mbok nom warna hijau, mbok tuwek warnane abang, sing setengah tuwek warnane kuning. Mbok nom, mbok tuwek kumpul podo pedes ora podo gontok-gontokan, sehingga nggak ada perceraian di situ. Ini contoh, Pak, yang kita lakukan. Nah, yang ketiga tadi kepada Rob kita harus bertawakal. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika fil akhirati. Ini tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kepada Allah niat sholat, mengeluarkan zakat atau sedekah, itulah ciri-ciri khas seorang mukmin, seorang yang beriman yang hak. Kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Ini yang dipesankan Qori tadi. Pesan Allah melalui Qori, menjadikanlah keluarga ini punya karakteristik yang demikian.
dibangun sehingga karakteristik yang keimanan yang mantap tadi, maka akan menurunkan anak-anak kita yang soleh dan solihah. Pripun Pak, wis jam pira iki? 11.39. Saya kira mengingat waktu Pak, karena habis zuhur ini saya juga masih ada acara Pak. Saya biasa janji, saya telepon Pak Sumari, jam berapa Pak sesuk acara nih? Antara jam 9 jam 10 Pak. Yang mantap ngasih acara saya itu biar mantap. Ya sudahlah Pak Sumari, mulai jam 10. Sebelum jam 10 insya Allah aku sudah hadir. Dan alhamdulillah Pak Sarkowi akunya orangnya disiplin dan waktu, takut dan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai saya sudah duduk. Tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh para milenial Pak. Sehingga kesemangatan hidup masih ada. Bertanding dengan milenial. Merokok hisap, saya baca karakternya masih milenial. Ternyata isinya kesemangatan. Pengen ada yang jadi duta utusannya, pengen yang jadi cari tempat yang ISIS. Ada juga yang pengen jebol doa-doanya. Insya Allah dengan pertemuan ini yang dapat ISIS ya ISIS, yang jadi duta, yang doanya pengen jebol, insya Allah kita doakan bersama segera jebol dan terkabul, mewujudkan Oki Timur ini lebih maju dan lebih mulia. Jadi terakhir, setiap saya ngisi ini ada pesan Pak Bupati. Jadi pesan Pak Bupati, tolong kita ini akan menghadapi era global, mau menghadapi El Nino. Satu, nanti akan kemarau yang panjang ini akan bergejolak. Kemudian yang kedua, ingat para petani bahwa nanti di bulan 9 ini ada pengeringan selama 6 bulan. Makanya yang jadi petani tolong cepet-cepet tanam biar bisa panen. Kalau yang punya ikan siap-siap ngebor sumur supaya ikannya kan urip di banyu. Kalau nanti ngandalkan pengairan, nanti akan terjadi kematian ikan, siapkan. Makanya sekarang yang punya kolam dekatlah sumber-sumber air supaya nanti kita tidak terhenti dan ekonomi kita jangan turun. Nah ini pesannya, ingatkan para petani. Karena saya bidang staf khusus bidang pertanian dan ketahanan pangan. Satu, dalam rangka memproduksi pangan di Oki Timur, perhatian kuncinya dari air. Nanti ada pengeringan dan ada kemarau. Siap-siap Pak, siap-siap. Jangan sampai nyalahkan pemerintah, ini sudah saya sampaikan. Kemudian untuk menghadapi El Nino ini, tolong diingatkan setiap rumah tangga ada stok pangan, terutama beras. Kalau panen ojo didol kabeh Pak, sampai tuh kaya ayam mati di lumbung pangan. Siap-siap ada stok pangan di rumah tangga. Piro stoknya? Kalau rumah tangganya 5, stoknya sehari mangannya 300 gram, artinya orang 5 itu 1,5 kilogram, kali 30 ditambah 5, artinya siap 50 kilo sebulan. Kalau satu musim 3 bulan, siap-siaplah di rumah harus ada 1,5 pikul. 1,5 pikul ini 150 kilogram di rumah. Wis enek beras, tenang Pak sampean. Tinggal golek sayuran yang pinggir, rumput-rumput sikat jadi makanan. Ya kan? Nah saya di rumput aja setebet 30.000 Pak, kan jadi rumput jadi panganan. Bukan makan rumputnya dijual. Kayak ini Pak. Wih, laku besar Pak. Duit itu Pak, jadi kan rumput ini jadi makanan pokoknya sapi, tapi kita bisa jualan. Gak bisa nanam sayur, nanam rumput. Karena tanah kita ini tanah subur. Nah inilah pesan yang saya sampaikan dari Pak Bupati. Kalau ketemu masyarakat tolong sampaikan. Ini sudah saya sampaikan ya Pak ya. Pesannya dari Pak Bupati. Insya Allah tadi permintaan dari tuan rumah mulai Pak Hajar Kowi tadi sudah Pak, doa berbareng tadi sudah, insya Allah doa kita mustajab dan Allah mengabulkannya. Dan terakhir tentunya manusia ini tidak ada kesempurnaan. Saya secara pribadi saya tidak mengenalkan tadi Pak, karena sudah orang terkenal. Setiap saya datang ke tempat bapak-bapak orang Jawa itu datang langsung Sugeng Pak, nggih kula Sugeng, Sugeng Pak, nggih kula Sugeng. Karena nama saya Sugeng. Nah, jadi sudah kenal semua, saya nggak mengenalkan karena sudah kenal semua ya Pak ya. Sudah kenal Pak? Alhamdulillah. Insya Allah semoga ini menjadi
hikmah kita menjadi tuntunan kita dalam mengisi kehidupan. Intinya marilah kita tetap istiqomah dalam hidup, tetap beristighfar mohon petunjuk pada Allah dan selalu mohon ampun kepada Allah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah yang melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa kun qarib wasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Andes Ferry, Kepala SMK PGRI Karangsari 311. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Fikri, Kepala SMK Diponegoro BK16. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya penutup, namun ada pesan sedikit. Ternyata Bapak Sumari itu nama singkatan dari orang tua. Sumari S-nya Pak Sumari mempunyai nama singkatan, S-nya Sugih untuk, U-nya umat, M-nya maka, A akan banyak, R-nya rezekinya insya Allah. Maka Sumari mempunyai kepanjangan Sugih untuk umat, maka akan banyak rezekinya insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir acara penutup. Mari acara ini kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.